Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan struktur pemerintahan. Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kementerian. Dan nomor 3, MPR. Pertama, presiden dan wakil presiden adalah orang yang menjabat selama 5 tahun dan dapat digantikan sesudahnya. Presiden juga memegang kekuasaan atas angkatan laut, udara, dan darat. Nomor 2, kementerian. Kementerian Indonesia adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dan pemerintahan. 2. Kementerian. Kementerian Indonesia adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan nomor 3, MPR. MPR atau Majlis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem tatanan negara. Berikutnya kita akan membahas DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tugas dan fungsi daripada DPR antara lain menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjutkan aspirasi rakyat, memberikan persatuan kepada presiden untuk menyatakan peran ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Itu merupakan fungsi dan wewenang daripada DPR. Selanjutnya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, disingkat DPD RI atau DPD. Sebelum 2002 disebut utusan daerah. Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Tugas, fungsi, dan wewenang DPD. Setiap negara yang telah berdiri secara sah dan diakui pemerintahannya oleh dunia pastinya memiliki lembaga pemerintahan untuk membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas negara dan wewenangnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan kualitas negara. Dapat kita simpulkan bahwa negara harus mengumpulkan cukup banyak elemen yang berpotensi kuat untuk membangun keutuhan negara. Kemudian kita lanjut dengan MK. MK merupakan Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga tinggi Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Meliputi dari MA, yaitu Mahkamah Agung, yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan masyarakat. Selanjutnya, BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah lembaga yang bebas dan juga mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Adapun anggota DPR RI disebut sebagai senator. Tugas BPK sendiri adalah pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Demikian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.